Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Titus pasal 2. Surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat yang pertama. Titus 2 ayat 1. Saya bacakan ayat-ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Titus 2 ayat 1, mari kita baca. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi saya baca ayat ini, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sekali lagi katakan haleluya. Saya beri judul atau tema firman Tuhan pagi ini, ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Di pasal 1 juga ada tertulis kata ini, ayat 9. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara-saudara, surat Titus ini, surat Paulus kepada Titus ini adalah surat yang disebut surat pastoral atau surat-surat pastoral. Ada 3 kitab dalam Perjanjian Baru yang disebut sebagai surat pastoral. Yang pertama 1 Timotius, kemudian yang kedua 2 Timotius, dan yang ketiga Titus. Kenapa surat ini disebut surat pastoral atau surat penggembalaan? Karena isinya memang dominan berisi tentang pesan-pesan penggembalaan atau pesan-pesan pastoral, ya. Isi dari 1 Timotius, kemudian 2 Timotius dan Titus itu dominan. Kitab ini berisi tentang pesan-pesan penggembalaan atau pesan-pesan pastoral. Kemudian kalau kita mengkaji secara teliti surat Titus ini, tema dari surat Titus ini memang berbicara tentang ajaran yang sehat, ya, ajaran yang sehat. Boleh sama-sama katakan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat, ya. Tema dari kitab ini berbicara tentang ajaran yang sehat. Dari sisi gereja memang harus
memberitakan, mengajarkan ajaran yang sehat. Dari sisi gereja, dari sisi pemberita, seorang pemberita atau mewakili gereja, dia harus bisa atau benar-benar menjadi pemberita ajaran yang sehat, bukan ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang sehat. Kemudian dari sisi penerima, audiens, dari sisi jemaat, kita jemaat juga harus bisa menerima atau membedakan mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang tidak sehat. Kita harus bisa menerima dengan lapang dada dan lapang hati semua ajaran yang sifatnya ajaran sehat. Sama-sama katakan haleluya. Sehat, ya. Supaya kalau kita mengkonsumsi ajaran sehat, kekristenan kita akan menghasilkan praktek hidup iman yang sehat. Itu tujuannya, ya. Kalau kita mengkonsumsi ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka praktek hidup kekristenan kita juga bisa tidak sehat, gitu. 2 hari lalu saya teleponan dengan papa saya. Saya sering panggil opa karena di sini ada 4 cucunya. Apa kabar opa? Dia bilang kabar baik, luar biasa. Cuma dia bilang ini ada yang luar biasa, ada sesuatu yang terjadi. Saya bilang apa itu? Dia bilang papa pe anjing tadi malam. Mestinya dia tidur di depan satu ruangan, tapi waktu itu kata disuruh tidur di luar. Tiba-tiba ini anjing makan bangkai. Ketika anjing ini makan bangkai, pagi-pagi anjing ini didapati sudah mati, sudah tergeletak mati, karena dia dapat makan bangkai. Saya bilang, oh papa, barangkali dia makan tikus, bangkai tikus, yang tikus itu mungkin makan racun. Jadi tikus makan racun. Waktu tikus mati, anjing makan itu tikus, anjingnya juga ikut mati, ya. Dia mengkonsumsi, anjing ini mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, bangkai yang mungkin mengandung racun. Saudara-saudara, kekristenan kita juga harus mengkonsumsi ajaran yang sehat, katakan haleluya, supaya praktek iman kita, kehidupan iman kita juga adalah praktek kehidupan iman yang sehat. Kalau kita sehat secara iman, maka kita juga bisa tumbuh dengan baik. Dan tujuannya kesempurnaan. Saya mencatat di sini apa itu ajaran yang sehat. Apa itu ajaran yang sehat? Ajaran yang sehat, saya catat di sini, adalah menyangkut seluruh ajaran Kristus tanpa dikurangi atau tanpa ditambah, ya. Ajaran sehat adalah ajaran secara keseluruhan, tanpa dikurangi atau tanpa ditambah, tidak dikorup, tidak dipoles, tidak ditambah, tidak tercemar, dan tidak kompromi. Mari kita lihat dalam Kisah pasal 20 ayat 26 dan 27. Ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang murni.
ajaran yang tidak dikurang-kurangkan, dan ajaran yang tidak ditambah-tambahi, dan ajaran yang tidak dipoles. Ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ini kata Paulus. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Katakan haleluya. Hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang disampaikan secara sempurna, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Di sini tulis bahwa aku tidak lalai memberitakan kepadamu seluruh maksud Allah. Katakan haleluya. Kalau saya sebagai gembala di sini menyembunyikan sesuatu kebenaran dan saya tidak sampaikan, itu saya bersalah. Dan saya tidak menyampaikan ajaran yang sehat. Ayat ini berkata bahwa aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang disampaikan secara penuh, tanpa dikurangi. Katakan haleluya. Memang dalam satu pengajaran tidak bisa seluruh Alkitab disampaikan. Dalam satu sesi ajaran, saya memang tidak bisa mengkhotbahkan dalam 30 menit ini kejadian sampai wahyu seluruh kebenaran. Ataupun saya tidak bisa secara sempurna menyampaikan satu bagian kitab secara utuh dalam satu sesi penyampaian. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penyampaian, ya, dari waktu ke waktu. Paulus katakan bahwa aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang secara sempurna disampaikan kepada jemaat. Katakan haleluya. Kalau jemaat hanya setiap minggu disampaikan tentang topiknya berkat, tahun ini berkat, 2021 berkat, 2022 berkat, sampai akhir dunia pendeta hanya sampaikan berkat. Itu keliru besar, saudara-saudara. Karena ada masih banyak bagian-bagian lain yang harus disampaikan, yang harus dibukakan, supaya audiens, pendengar, jemaat memahami kebenaran yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Ulangan 12 ayat 32 mereferensi bagian ini. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Katakan haleluya. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau jangan engkau menguranginya. Kalau baca di Wahyu juga demikian. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21 itu berbicara tentang jangan tambah-tambah dan jangan kurang-kurang itu firman.
Ini bukan berbicara tentang dogma gereja, bukan, tetapi ini berbicara tentang kebenaran murni dari firman. Firman itu harus disampaikan secara komprehensif, tidak ada yang ditutupi. Sebagai seorang pemberita firman, firman ini harus disampaikan secara utuh. Katakan haleluya. Izinkan kami pemberita firman untuk tidak menutupi bagian-bagian lain di firman Tuhan. Izinkan kami untuk membukakan secara belak-belakan apa kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaran yang sehat itu demikian. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang tanpa partikel-partikel lain, tidak ada campuran, tidak ada kuman di dalamnya, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Ajaran sehat adalah ajaran yang murni, disampaikan secara utuh. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran sehat itu tidak kompromi. Kalau dalam bahasa populer biasanya menggunakan kata sinkretisme. Sinkretisme itu adalah perpaduan dua paham dan diambil dua pihak itu mana yang baik. Firman Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan tidak boleh dipadukan. Firman Tuhan tidak boleh kompromi. Yang setuju katakan haleluya. Jika ya, bilang ya. Jika tidak, bilang tidak. Izinkan kami pemberita untuk menyampaikan. Jika ya, kami harus katakan ya. Jika tidak, kami harus katakan tidak. Katakan haleluya. Matius 5 ayat 37 mengatakan itu, ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ajaran murni itu ciri-cirinya tidak kompromi, saudara-saudara. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tidak boleh bilang mana-mana. Tidak boleh bilang terserah. Tidak boleh bilang boleh iya, boleh tidak. Berbicara tentang ajaran sehat, ya harus ya. Tidak harus tidak. Katakan haleluya. Ajaran sehat harus berani katakan salah kalau salah. Biarnya kita orang deh kita tidak berani mau bilang. Kita tidak berani bilang kalau salah begitu ya. Haleluya. Kita akan berdoa dulu untuk mati yang dalam keadaan lemah tubuh,
sama-sama kita tunduk kepala, bilurnya kita menyanyi pujian ini. Bilurnya, sungguh hebat. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Sekali lagi bilurnya sungguh hebat. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Tuhan menolong mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri dia kelegaan, beri dia kekuatan, beri dia kesegaran. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita konsentrasi. Sudah ada yang merawat keluarga dan hamba Tuhan. Kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya tiba di poin bahwa ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang tidak kompromi, ya, ajaran yang berani mengatakan ya kalau ya, katakan ya jika ya, jika tidak katakan tidak. Ajaran sehat harus berani katakan salah jika salah, dan ajaran sehat harus berani disampaikan benar kalau benar. Haleluya. Katakan haleluya, saudara-saudara. Pernah ada seorang pengkhotbah bercerita sama saya begini. Dia bilang, saya baru, bukan di sini ya, saya baru melayani ibadah pemakaman. Yang meninggal ini, dia bilang, menurut pengkhotbahnya, yang meninggal ini katanya, saya juga tidak tahu, penilaian pengkhotbah bahwa yang meninggal ini dia meninggal dalam dosa, ketidaksetiaan secara kasat mata begitu. Tetapi waktu khotbah, dia bilang, saya khotbah, ini pengkhotbah bilang, saya khotbah, saya bilang sorga dia ini. Saya jamin dia masuk sorga. Jadi saya bilang, siapa khotbah begitu? Dia bilang, supaya DP keluarga senang. Saya tidak bisa menerima dengan akal sehat saya begitu. Ajaran yang murni, ajaran yang bisa bilang salah kalau salah, benar kalau benar. Katakan haleluya. Tugas seorang pemberita itu memang berat. Tugas seorang pengkhotbah itu bukan sekedar cuap-cuap di atas mimbar, saudara-saudara. Kalau Yehezkiel pasal 3 ayat 18-19 bilang, hari kita lihat ayat itu.
Yeskiel 3 ayat 18-19. Kalau engkau berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini saya berbicara tentang subjek kami sebagai pemberita firman, bahwa kami tidak sekedar berpidato dari atas mimbar, tetapi kami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Jika kami tidak memperingatkan, tuh Yeskiel bilang, nanti Tuhan bilang, Isra, kita so titip ngana mau gembala dorang, kenapa ngana tidak kasih ingat? Sekarang saya minta tanggung jawabmu. Dia mati dalam kesalahan misalnya. Tetapi ayat 19 bilang, kalau kita langsung kasih ingat tapi dia tetap berkeras, itu sudah di luar tanggung jawab. Saya suka kasih ingat, Tuhan saya suka kasih ingat dia Tuhan, tapi dia tidak berbalik. Tuhan bilang, ya itu dia urusan, bukan urusan. Saudara-saudara, untuk memperbaiki orang itu bukan perkara mudah, saudara-saudara. Untuk mengoreksi orang itu bukan perkara gampang. Karena Amsal bilang memang begitu. Amsal 16 ayat 2, mari kita lihat. Amsal 16 ayat 2. Kemudian 21 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. 21 ayat 2 sama. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap manusia pasti punya pandangan sendiri tentang dia. Dia bilang, salah ini. Oh tidak, kita betul. Kita pengen urus kita. Amsal sudah bilang bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Menurut saya tidak salah, saya betul. Makanya saya katakan tadi, mengoreksi orang itu tidak mudah. Tidak mudah memperbaiki orang. Bisa saja kita orang yang dia paling marah, bisa. Ada beberapa kemungkinan dia marah atau dia bilang terima kasih. Ada jemaat di sini bilang, saya begini. Kalau saya salah, tegur saya, kasih tahu, saya tidak akan marah. Itu sikap yang positif.
Segala jalan orang adalah benar menurut pandangannya sendiri. Itu sebabnya saya katakan tadi, bukan urusan mudah untuk mengoreksi, bukan perkara mudah untuk memperbaiki. Tapi saya percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus, sehingga semua yang ada di tempat ini kita siap untuk dikoreksi. Katakan haleluya. Yang siap dikoreksi, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus siap dikoreksi. Kalau 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, firman itu, mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang didalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 1. 2. Menyatakan kesalahan. 3. Memperbaiki kelakuan. Dan 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Katakan haleluya. Izinkan selalu firman mengoreksi kita. Jangan kalau firman sudah mengoreksi, besok kita lagi gembala ada 7, so saya lagi. Dia tahu kita lagi ini. So saya yang dia bilang, minggu depan kita stempel gereja. So kita lagi yang dia bilang. Padahal kita tidak bilang nama. Kalau kita bilang, si A, jangan begini, itu kita salah. Secara undang-undang pemberitaan, saya keliru, melanggar kode etik, begitu. Tapi kalau penyampaian itu disampaikan secara umum, tidak itu gembala pemata solelia apa kita, begitu. Jadi mungkin juga kita orang bakal terus begini kan. Gembala harus angkat mata, lihat semua, pas lihat sama dia bilang itu, so saya yang dia lihat. So kita salah yang dia bilang itu. Kalaupun kita salah yang dia bilang, sebenarnya kita harus bersyukur. Karena Tuhan bilang, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan aku hajar. Katakan haleluya. Kita harus siap dikoreksi, saudara-saudara. Tuhan tidak lama lagi datang. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua semakin dekat. Tanda-tanda sudah kelihatan. Kejadian-kejadian di sekitar sudah menunjukkan gereja harus sempurna. Bagaimana gereja mau sempurna kalau gereja tidak bisa dikoreksi? Kalau gereja tidak bisa ditunjuk, jangan salah ini. Kita harus siap dikoreksi. Katakan haleluya. Boleh bilang di sebelah ya, siap dikoreksi. Tiada yang sempurna kita orang ini, saudara-saudara. Kalau saya so sempurna, saya so baku iko dengan Henok dan Elia ke angka ke surga. Karena belum sempurna, masih ada salah, jadi harus dikoreksi. Kalau Bonai so sempurna, Bonai seperti di sini dia so terangkat tinggi-tinggi. Belum sempurna. Om Kris dan Om Abel bilang, Om dia akan sama dia, sayang sama dia. Haleluya. Di salah satu kitab juga bilang besi menajamkan besi. Artinya kita sesama jemaat juga, mari kita saling kasih baku ingat. Bro, sis. Yang begitu. Salah ini. Salah ini. Baku kasih ingat. Saling mengingatkan. Saling mengoreksi. Tujuannya bukan menjatuhkan. Tujuannya bukan kecelakaan. Bukan. Koreksi itu tujuannya untuk kebaikan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya. 2 Timotius 4 ayat 2 bilang, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Katakan haleluya. Siap sedia ini Paulus bilang sama Timotius siap sedia orang. Kalau dalam terjemahan lain ini DP waktu baik atau tidak, sampaikan. Dorong mau dengar atau tidak, bilang. Dalam kondisi senang atau tidak senang, kasih tahu. Sampaikan firman, nyatakan yang salah, tegur, nasihati dengan segala sabar dan pengajaran. Memang menegur ini tidak boleh marah-marah, harus dengan kesabaran dan pengajaran. Katakan haleluya. Sabar, tegur. Amsal 28 ayat 23. Ternyata walaupun berat untuk menegur, tetapi Amsal bilang lebih bagus. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang gila. Ini firman. Kemudian juga ada Amsal 27 ayat 5 bilang, 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Haleluya. Saya percaya bahwa akhir 2020 ini dan 2021, 2022 kita akan menjadi jemaat yang selalu siap dibilang salah kalau salah. Salah ini. Walaupun Amsal bilang semua jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Jangan pakai pandangan sendiri, saudara-saudara. Cermin kita ini adalah firman Tuhan. Katakan haleluya. Ada lagu sekolah minggu, firman Tuhan adalah cermin. Firman Tuhan adalah palu. Palu itu maksudnya dia kasih hancur yang batu, dihancurkan. Firman Tuhan adalah pedang. Firman Tuhan adalah api, dan seterusnya. Ya. Itu saudara Natal puluhan tahun yang lalu ada seperti itu, saudara. Firman Tuhan. Kita orang tidak pakai menurut pandangan sendiri. Memang ada ayat bilang segala jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Tapi ayat itu bilang Tuhan menguji hati. Jadi standar kebenaran itu bukan pandangan sendiri. Standar kebenaran itu adalah Tuhan, adalah firman. Ini standar. Makanya firman tidak boleh dipoles. Firman tidak boleh ditambah. Firman tidak boleh dikasih kurang. Firman itu harus ya di atas ya. Saya percaya bahwa semua kita yang hadir hari ini, kita senang dengan ajaran yang sehat. Katakan haleluya. Ajaran yang sehat. Saya tidak mau kasih makan saudara-saudara doktrin yang tidak sehat. Nanti sakit puru, mual-mual, pusing, sakit. Ini secara rohani ya, bukan jasmani. Kita harus makan makanan yang sehat, murni. Haleluya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Sekarang kita bersyukur setiap jemaat bisa pegang Alkitab. Kalau zaman dulu cuma pemberita yang pegang ini Alkitab. Ada juga satu denominasi yang hanya
pendeta yang boleh pegang itu Alkitab. Jadi biar besok tambah-tambah, biar kita tahu. Kemudian kita juga berakar dalam firman. Tuhan bilang, renungkanlah firman itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya memurnikan kita. Kalau kita satu langkah ke sana, kita salah. Minta ampun Tuhan, saya mau jalan di jalan yang benar. Jangan di ujung jalan, siapa kita di sini? Di mana ini? Dari awal dikasih ingat, gereja harus disempurnakan. Katakan haleluya. 1 Tesalonika 5:23 yang terakhir, gereja harus disempurnakan. Gereja akan disempurnakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi roh, jiwa, tubuh sempurna, tak bercacat waktu Tuhan datang. Bagaimana cara supaya ini tercapai? Stepnya adalah ajaran harus sehat. Terapan ajaran kita harus ajaran yang sehat. Kita mengkonsumsi ajaran yang benar, ajaran yang tidak dipoles, ajaran yang tidak ditambah, tidak dikurang, ajaran yang tidak dikompromi, tetapi ajaran yang murni disampaikan, sehingga langkah iman kita adalah langkah iman yang sehat, langkah iman yang diberkati, langkah iman yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara, puji Tuhan. Siap sedia, ya. Saya ini menyampaikan pendahuluan, artinya ke depan firman itu mungkin disampaikan bukan cuma tentang berkat, tetapi tentang mengoreksi kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar pada jalan yang benar. Sekalipun firman itu keras, tetapi untuk kebaikan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Katakan haleluya. Hari ini dan hari besok tidak ada lagi di antara kita atau kita semua terbuka hati untuk firman itu mengoreksi, menyatakan salah. Terima kasih, saya salah, saya mau berubah. Ini tidak benar. Cara berusahamu keliru. Cara hidupmu tidak benar. Perbaiki cara berkata-katamu. Tidak mencerminkan keharuman Kristus. Tindak tandukmu tidak berkenan, harus diubah. Kita siap dikoreksi oleh Tuhan untuk kebaikan kita semua. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai suara berteriak, tetapi saya mengasihi saudara-saudara semua. Saya percaya juga saudara-saudara mengasihi saya. Katakan haleluya. Kita saling mengasihi, kita bergandengan tangan sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita orang sama-sama menjemput Kristus dalam kemuliaan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang Tuhan bilang, kita tidak kenal. Ini yang ini kita tidak kenal. Yang sana saya tidak kenal. Tetapi semua Tuhan kenal kita. Katakan haleluya. Karena kita hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Saya undang tim altar, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kita ada hari ini karena kemurahan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan mengasihi kita semua. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, itu mungkin langkah Tuhan menuntun kita supaya kita hidup benar, hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Di luar sana ada wabah penyakit yang sementara merajalela. Kalau kita sehat hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Di luar sana ada banyak persoalan dan pergumulan. Kalau kita ada hari ini dalam kekuatan dan kebenaran, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa beribadah dan dengar firman secara langsung. Kalau kita ada hari ini beribadah dan dengar firman secara langsung, ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersyukur selalu. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita lakukan pujian ini. Haleluya. Benar-benar kami ada hari ini karena kemurahan-Mu.
kami kuat karena kemurahan-Mu. Mari kita berterima kasih. Kau juga sedang mempersiapkan kami sebagai gereja-Mu, gereja yang disempurnakan. Kemuliaan Tuhan menaungi kami semua. Ada percikan-percikan api dari surga yang membakar kami. Hanya
berkat bagi setiap kami dan menjadi berkat bagi pekerjaan dan pelayanan di sini. Tanamkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu terus berkumandang dalam hidup kami. Terima kasih. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada mujizat yang Tuhan kerjakan hari ini di tengah-tengah kami. Jika ada pergumulan umat-Mu, ada jalan keluar yang terbaik. Kami akan berjalan dengan kepala yang ditegakkan, karena Tuhan berserta dengan kami semua. Tuhan bersama-sama dengan kami.